Cerita dibuka dengan diperkenalkannya seorang gadis manis nan imut bernama Jung Chongnam, seorang mahasiswa baru yang berasal dari Jung Chongnam. Gadis yang memiliki sifat ceria ini juga dikenal sebagai pecinta makanan hidangan penutup. Kecintaannya terhadap hidangan tersebut dituangkannya dalam postingan media sosial hingga meraih banyak like dan followers. Hari pertama masuk ajaran baru pun tiba. Chongnam berjalan menuju kampus dengan perasaan bahagia. Ia berjalan tepat di belakang kakaknya yang bernama Jung So-hyun. Diketahui Chongnam dan kakaknya memiliki hubungan yang canggung karena mereka memiliki sifat yang bertolak belakang. Jika Chongnam memiliki sifat ceria dan menyukai hidangan manis, maka kakaknya adalah seorang wanita yang pendiam, cool, dan tidak menyukai hidangan-hidangan manis. Sebelum berpisah dengan canggung, kakaknya memberikan pesan pada Chongnam untuk bersikap baik pada seniornya di kampus. Chongnam bingung bagaimana membedakan mana senior dan mana junior karena ia belum mengenalnya. Sang kakak lalu mengatakan, jika dia berpenampilan rapi sepertiku, maka dia adalah senior. Dan jika dia berpenampilan acak-acakan sepertimu, maka dia adalah junior. Kakaknya pun pergi setelah memberikan uang jajan pada Chongnam. Sesampainya di kampus, Chongnam yang sedang membeli segelas susu dari vending mesin dihampiri oleh seorang pria tampan yang memperkenalkan dirinya sebagai Yeonnam. Chongnam yang mengingat perkataan kakaknya tentang ciri-ciri senior junior pun lantas mengklaim bahwa Yeonnam adalah senior. Karena sang kakak menyuruhnya untuk bersikap baik pada senior, maka dengan gugup, Chongnam pun mengenalkan dirinya lalu memberikan susu yang dibelinya pada Yeonnam. Yeonnam yang kaget, Chongnam memanggilnya senior, serta memberinya susu, lantas menerima susu tersebut dengan senang hati. 이거. 네. 파란번 신입생, 중남에서 온 정충남입니다. 난 이겼남. 안녕. 안녕. Saat pelajaran dimulai, para mahasiswa baru diminta untuk memperkenalkan dirinya di depan kelas. Dan betapa kesalnya Chongnam saat melihat Yeonnam juga memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa baru. Yap, Chongnam tertipu karena mengira Yeonnam adalah senior. Saat makan-makan penyambutan mahasiswa baru, seorang senior bernama Udin terlihat menyukai Chongnam dan berusaha mendekatinya. Namun perlakuan senior tersebut membuat Chongnam merasa tidak nyaman. Saat Chongnam menyendokkan mie dari kuali ke mangkuk, tak sengaja cipratan kuah mie mengenai baju Chongnam. Senior Udin yang melihat itu langsung mengambil tisu dan hendak mengelap baju Chongnam. Namun hal tersebut digagalkan oleh Yeonnam yang tiba-tiba datang dan mengajak Chongnam ke toilet. Chongnam yang ingin segera lepas dari senior Udin pun langsung mengiyakan ajakan Yeonnam tersebut. Usai Chongnam keluar dari toilet, Yeonnam meminta maaf padanya perihal kejadian di vending mesin. Yeonnam tak mengaku dirinya junior karena takut Chongnam tidak jadi memberikan susu yang lezat dan manis tersebut. Mendengar bahwa Yeonnam juga menyukai makanan manis, Chongnam pun tersenyum lalu mengajak Yeonnam berkenalan secara resmi. Ya, inilah awal dari pertemanan mereka. 나는 이연남. 이 말을 듣자마자 화가 풀리는 난 역시 호군 건가. Saat acara makan-makan penyambutan mahasiswa baru usai, senior Udin dengan sombongnya memamerkan mobilnya dan mengajak Chongnam pulang bersama. Melihat Chongnam yang risih, Yeonnam pun segera mengajak Chongnam pulang bersama. Dengan alasan rumah mereka searah, yaitu sama-sama di Yeonnam-dong. Ya, lagi-lagi usaha Udin digagalkan oleh Yeonnam. Saat berjalan pulang, Yeonnam berkata bahwa Yeonnam-dong dulu adalah kota yang tenang, namun kini sangat berisik. Chongnam berkata Yeonnam-dong adalah tempat yang sangat ia sukai dan sangat ingin ia tinggali. Saat Yeonnam menanyakan alasannya, Chongnam berkata itu rahasia dan akan ia katakan jika kita sudah sangat akrab. Kemudian Chongnam mengajak Yeonnam makan waffle di kafe favoritnya. Mereka duduk di depan kafe sambil menikmati wafelnya. Tak lupa Chongnam mengeluarkan alat tempurnya berupa piring estetik dan lampu sorot untuk mengabadikan wafelnya. Yeonnam langsung tersenyum karena tingkah laku Chongnam yang imut. Chongnam melihati wafelnya sambil tersenyum manis melihat ke arah kafe tersebut. Di sisi lain, kakak Chongnam yaitu So-hyun yang bekerja sebagai penulis di perusahaan produksi melihat rekan kerjanya bernama Randy mendapat apresiasi dari asisten manajer. Ya, hanya penulis laki-laki yang disukai asisten manajer yang genit. Suatu ketika, asisten manajer menghampiri So-hyun dan mengatakan bahwa buku yang diajukannya tidak menarik.
Asisten manajer meminta Sohyun untuk mengerjakan ulang buku tersebut. Sohyun yang tak percaya asisten manajer lantas menelpon langsung manajer dan meminta bertemu untuk membahas secara langsung terkait buku tersebut. Tentu saja tindakan Sohyun ini membuat asisten manajer kaget dan sedikit ketakutan. Bicara tentang hal tak menarik, esok paginya Jeonnam bangun dari tidurnya dan kaget melihat ada beberapa komentar jelek pada postingan wafelnya. Netizen mengatakan bahwa postingannya tidak menarik. Foto yang diambil terkesan murah dan kurang usaha dalam pengambilan fotonya. Hal tersebut membuat Jeonnam sedih dan frustasi sepanjang hari. Yeonnam yang melihat Jeonnam sedih lalu menghampiri dan mengajaknya makan sesuatu. Jeonnam yang tidak percaya diri dapat mengambil foto yang menarik pun menolak keajakan tersebut. Tiba-tiba seseorang datang memberikan brosur klub fotografi. Melihat itu, Jeonnam langsung bersemangat dan mengajak Yeonnam juga ikut masuk klub tersebut. Jeonnam sangat ingin belajar fotografi agar bisa menghasilkan foto postingan yang menarik. Tentu saja, Yeonnam dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Usai menyerahkan formulir pendaftaran di ruang klub fotografi, Jeonnam dan Yeonnam yang hendak keluar ruangan pun berpapasan dengan senior cantik dan populer bernama Tae. Tae langsung terpesona pada pandang pertama dengan Yeonnam. Tae yang terpesona itu pun langsung menemui pacarnya dan meminta putus. Pacar Tae sangat kaget karena diputusin padahal baru beberapa hari pacaran. Pacar Tae pun terdiam kaku setelah Tae memberikan ciuman perpisahan. 우리 헤어져요. 그게 무슨 소리야? 굿바이 키스. 날도 비참하게 만들지 말아요. Usai makan siang bersama, Jeonnam mengajak Yeonnam pergi membeli makanan favoritnya. Tiba di lokasi, Yeonnam kaget karena kafe yang didatangi adalah kafe yang sama tempat membeli waffle sebelumnya. Jeonnam bercerita, saat masa kecil dulu dia sangat ingin mencicipi makaron. Namun dia tidak memiliki uang dan hanya mengintip dari luar kafe. Pemilik kafe yang melihat itu mengajak Jeonnam masuk dan mencicipi makaronnya. Itulah saat pertama Jeonnam kecil pertama kali makan makaron dan langsung menyukai makaron yang dijual di kafe ini. Sayangnya saat ini kafe tutup lebih awal. Yeonnam pun mengajak Jeonnam membeli makaron di kafe lain. Saat pulang ke rumah, Jeonnam meletakkan makaron di atas meja dan memberikan pesan di atasnya. Yap, makaron ini ia beli untuk kakaknya. Namun, Jeonnam merasa sedih saat melihat kakaknya tidak menyentuh makaronnya sama sekali. Tak berapa lama, kakaknya masuk ke kamar Jeonnam membawa makaron. Ia bertanya mengapa membelikan makaron padahal Jeonnam tahu ia tak suka makanan manis. Kemudian ia berkata lagi, "Aku tak memakannya, tapi ini membuatku kepikiran ide baru untuk bukuku." Mendengar perkataan itu membuat Jeonnam senang. Esoknya, Jeonnam datang ke klub fotografi dengan penampilan sedikit feminim. Hal tersebut membuat Yeonnam terkejut. Yeonnam terpesona oleh kecantikan Jeonnam. Saat di ruang klub itu juga dengan sedikit genit, senior Tae mengajak Yeonnam dan Jeonnam untuk ikut acara pemotretan outdoor sebagai penyambutan anggota baru esok hari. Di toilet, senior Tae mengatakan pada Jeonnam bahwa dia menyukai Yeonnam. Senior Tae meminta bantuan Jeonnam untuk mendekatkan mereka. Dengan sedikit ragu, Jeonnam pun mengiyakan permintaan tersebut. Saat perjalanan pulang, Jeonnam mengatakan bahwa dia harus pergi menemui seseorang yang ia sukai. Yeonnam yang mendengar hal tersebut kaget dan merasa cemburu. Ia mengikuti Jeonnam dan kemudian tertawa kecil setelah mengetahui orang yang dimaksud Jeonnam adalah kakaknya. Ya, Jeonnam pergi menemui kakaknya di kafe favorit Jeonnam. Di kafe tersebut, Jeonnam dan kakaknya memesan beberapa makaron. Jeonnam pun mulai menjelaskan rasa dan keunikan makaron. Sepertinya sang kakak ingin mendalami tentang hidangan penutup dari Jeonnam. Sang kakak yang mencicipi makaron pun memasang wajah datar dan kecewa dengan rasanya. Ya, namanya juga nggak suka manis, tentu saja respon sang kakak pun begitu. Saat hendak membayar, sang kakak menyisipkan HP-nya dan meminta nomor pemilik kafe. Yap, sepertinya sang kakak ingin mendalami tentang hidangan penutup dengan ahlinya langsung. 매번 고마워요. 안녕히 계세요. Esok harinya, acara pemotretan outdoor pun dilaksanakan. Jeonnam dan Yeonnam terlihat sangat menikmati momen tersebut. Keakraban mereka pun membuat Tae cemburu. Saat acara selesai, Tae memberikan kode pada Jeonnam agar ia bisa bicara berdua dengan Yeonnam.
Ketika berdua itu, Taeyi menanyakan ingin menu apa untuk acara makan bersama klub malam ini. Yeonnam yang tahu bahwa Jeonnam menyukai hidangan penutup pun menyarankan makan dessert. Tapi usulan itu ditolak Taeyi karena dia takut berat badannya akan bertambah. Yeonnam lalu menanyakan bagaimana dengan makanan mentah. Taeyi yang mengira Yeonnam ingin makanan mentah pun mengumumkan kepada anggota klub fotografi bahwa malam ini mereka akan makan sushi. Jeonnam yang mendengar itu pun terdiam karena Jeonnam tidak suka makanan mentah. Yap, ternyata Yeonnam sengaja memancing Taeyi untuk mengajak makan sushi agar ia dan Jeonnam memiliki alasan tidak ikut acara makan bersama. Dengan sigap, Yeonnam berdiri dan mengatakan, Jeonnam dan aku tidak bisa memakan makanan mentah. Kami akan makan di tempat lain. Kemudian Yeonnam pun mengajak Jeonnam pergi. Jeonnam dan Yeonnam pergi ke sebuah toko kue yang menjual kue fondant. Saat menunggu pesanan itu, Jeonnam memuji Yeonnam 1000% tampan karena telah menyelamatkannya dari makan makanan sushi. Saat pesanan datang, Jeonnam dengan senang hati mengeluarkan alat tempurnya untuk mengambil gambar. Jeonnam yang biasanya mengambil gambar menggunakan HP, kini beralih menggunakan kamera. Namun ia kesulitan mengatur resolusi kameranya. Yeonnam yang melihat itu berkata bahwa Jeonnam seperti bukan Jeonnam yang ia kenal. Ia meminta Jeonnam untuk lebih percaya diri dan menjadi dirinya apa adanya. Yeonnam juga berkata, apalah arti 1 atau 2 komentar buruk dari 100 komentar baik. Kata-kata Yeonnam membuat Jeonnam kembali percaya diri. Ia mengeluarkan HP-nya dan memfoto kuenya seperti dulu lagi. Jeonnam juga berterima kasih pada Yeonnam karena telah berkata manis. Itu sungguh membantunya. Ucapan Jeonnam membuat Yeonnam baper dan terpesona. 세상에 이렇게 달콤한 거 투성인데. Esok harinya, Jeonnam dan Yeonnam berjalan-jalan di sekitar kampus. Saat melihat kolam di taman, Yeonnam melemparkan koin ke dalamnya dan bersujud meminta satu permintaan. Jeonnam merasa aneh dengan kelakuan Yeonnam. Yeonnam mengatakan bahwa masyarakat di sini sudah biasa melakukannya. Tentu saja itu hanya kebohongan Yeonnam semata. Namun dengan polosnya, Jeonnam mempercayai itu dan melakukan hal yang sama seperti yang Yeonnam lakukan. Yeonnam yang melihat kepolosan Jeonnam pun tersenyum menahan tawa. Scene berpindah di kafe favorit Jeonnam. Di sana terlihat kakaknya Jeonnam dan pemilik kafe, kita sebut saja Mas Andi. Mereka sedang sharing ilmu tentang dunia hidangan penutup. Mas Andi menjelaskan jika kata stres dibalik maka akan terbentuk kata dessert. Dengan kata lain, dessert atau hidangan penutup adalah obat dari stres. Mendengar penjelasan itu, kakak Jeonnam hanya mengatakan keren dengan muka datar. Hal itu membuat Mas Andi merasa kakaknya tidak sungguh-sungguh mengucapkannya. Tak lama kemudian, Jeonnam, Yeonnam, dan senior Taeyi datang ke kafe tersebut. Saat akan memesan makanan, Taeyi menyadari bahwa sikap Jeonnam yang bersemangat namun juga gugup adalah tanda bahwa Jeonnam menyukai Mas Andi. Yeonnam tidak mempercayai perkataan Taeyi. Namun saat Taeyi menanyakan langsung pada Jeonnam, Jeonnam terdiam dan sulit menjawab. Ekspresi Jeonnam tersebut membuat Yeonnam sadar bahwa perkataan Taeyi benar. Jeonnam selama ini selain menyukai hidangan manis, ternyata juga menyimpan rasa pada Mas Andi. Itulah alasan mengapa kafe Mas Andi adalah kafe favorit bagi Jeonnam. Ya, kenyataan itu membuat Yeonnam patah hati. Saat pulang ke rumahnya, Yeonnam kaget melihat Taeyi ada di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, Taeyi langsung menyatakan cinta. Namun sayang, cintanya ditolak oleh Yeonnam tanpa memikirkannya sedikit pun. Hal itu membuat Taeyi sangat kecewa. Saat akan pulang, tanpa sengaja, Taeyi melihat Mas Andi keluar dari rumah Yeonnam membuang sampah. Scene berpindah. Saat ingin makan dessert bersama di rumah, Jeonnam mengatakan alasannya menyukai makanan manis pada kakaknya. Ia berkata bahwa dulu kakaknya tiba-tiba memberikan Jeonnam permen lollipop, padahal ketika itu ia tidak sedang berulang tahun. Sejak itulah ia mulai menyukai hidangan manis. Beberapa hari sebelum acara festival kampus diadakan, klub fotografi mengadakan rapat perihal menu apa yang akan mereka jual di stand mereka. Taeyi menyarankan menjual dessert dan mengajukan Jeonnam menjadi ketua acara. Saat festival berlangsung, Jeonnam yang harusnya duduk santai sebagai ketua, justru selalu disuruh melakukan berbagai macam tugas. Yeonnam yang kasihan melihat Jeonnam lalu menghampirinya dan menyuruhnya istirahat. 성남이 어디 갔어? 있어 여기 있어요. 잠시만요. 성남아. 네. 선배님, 충남이 좀 쉬어야 될 것 같은데요.
Saat istirahat itu, Yeonnam mengajak Jongnam ke sebuah ruangan untuk melihat kembang api. Saat kembang api menyala, Jongnam menaiki kursi agar bisa melihat dengan jelas dari balik jendela. Jongnam begitu terpesona dengan keindahan kembang api tersebut. Ketika terdengar suara ledakan kembang api yang cukup besar, Jongnam kaget dan hampir terjatuh. Untungnya, Babang Tam Fan Yeonnam segera menangkapnya. Mata mereka yang beradu pandang membuat suasana menjadi romantis. Terbawa suasana indah yang membuat berdebar tanpa disadari, Yeonnam melandaskan bibirnya pada bibir Jongnam. Setelah adegan kissing di festival kembang api malam itu, kini Jongnam dan Yeonnam saling canggung. Bahkan saat di kelas, Jongnam memilih duduk di bangku yang jauh dari Yeonnam. Hal tersebut membuat Taeyi heran dan menanyakan pada Yeonnam. Alih-alih menjawab pertanyaan, Yeonnam justru melampiaskan kekesalannya pada Taeyi. Yeonnam merasa pertanyaan Taeyi adalah ledekan dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Taeyi. Mendengar perkataan Yeonnam tersebut membuat Taeyi sedih dan kesal. Saat hendak pulang, tak sengaja Taeyi melihat Jongnam sedang bekerja part-time di kafe favoritnya Jongnam. Taeyi pun lantas menghubungi Yeonnam dan memintanya datang ke kafe. Saat tiba di kafe tersebut, betapa terkejutnya Yeonnam ketika tahu bahwa Jongnam bekerja di sana tanpa memberitahunya. Jongnam yang terciduk kerja di sana pun mengatakan bahwa ia memang akan memberitahu Yeonnam suatu saat. Taeyi pun memanas-manasi suasana dengan memuji bahwa bos Jongnam sangat manis. Yeonnam yang menahan kesal pun segera pergi dengan alasan bahwa ia sedang sibuk. Taeyi yang merasa menang pun segera mengejar Yeonnam. Mengira bahwa Yeonnam akan berpaling padanya, ternyata harus menelan kenyataan pahit. Yap, Yeonnam marah pada Taeyi yang sengaja memperkeruh keadaan. 야, Yeonnam! Saat perjalanan pulang, Yeonnam melihat Jongnam sudah berdiri di depan rumahnya. Jongnam merasa bersalah pada Yeonnam karena tidak memberitahunya bahwa ia kerja part-time di kafe tersebut. Yeonnam berusaha tegar dan mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Kita hanya teman, tidak masalah jika tidak memberitahu teman. Mendengar perkataan Yeonnam yang mengatakan kita hanya teman membuat hati Jongnam merasa kecewa. Yap, tanpa disadari, Jongnam ternyata juga sudah menaruh hati pada Yeonnam. Yeonnam pun menyuruh Jongnam untuk segera pulang. Esoknya di depan kelas, Yeonnam menghampiri Jongnam dan mengatakan bahwa ia ingin keluar dari klub fotografi. Jongnam terkejut namun tak bisa melarangnya keluar. Yap, memang sedari awal alasan Yeonnam ikut klub tersebut adalah karena ingin terus bersama Jongnam. Namun kesenggangan di antara mereka sekarang membuat tak ada lagi alasan bagi Yeonnam untuk bertahan di klub tersebut. Scene berpindah saat di kantor produksi. Sohyun sedikit berdandan sebelum menemui direktur. Tak lama kemudian, Sohyun pergi ke kantin menemui rekan kerjanya. Ia mengatakan bahwa buku tentang hidangan penutup yang ia kerjakan telah di-approve oleh direktur. Rekan kerjanya memberikan selamat dan menyarankan Sohyun untuk berterima kasih pada Mas Andi. Saran rekannya tersebut diindahkan oleh Sohyun. Ia bertemu dengan Mas Andi dan mengucapkan terima kasih. Ucapan Sohyun terdengar seperti ucapan perpisahan bagi Mas Andi. Mas Andi yang takut tak bisa lagi bertemu dengan Sohyun meminta Sohyun untuk sesekali mampir ke kafe di akhir pekan. Sohyun yang merasa rumahnya tak terlalu jauh dari kafe pun mengiyakan permintaan tersebut. Dari sini terlihat jelas Mas Andi telah menaruh rasa pada Sohyun. Saat pulang bersama, Mas Andi bertanya, apakah kita bisa bertemu lagi sebagai pria dan wanita? Sohyun yang mendengar pertanyaan itu pun bingung menjawabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Mas Andi memasangkan jasnya di bahu Sohyun dan kemudian mencumbu bibir Sohyun. Setelah itu Mas Andi pun bertanya, bisakah memikirkannya sekali lagi? Sohyun yang masih sedikit terkejut pun mengiyakan permintaan tersebut. Scene berpindah saat di kelas. Jongnam merasa cemburu ketika ada mahasiswa lain yang membicarakan ketampanan Yeonnam. Kecemburuan itu berlanjut saat makan-makan bersama senior. Terlihat Yeonnam duduk dikelilingi mahasiswi cantik yang menggodanya. Saat bete itu, senior Udin datang menghampiri Jongnam dan mengajaknya pulang bersama. Yap, lagi-lagi senior Udin memamerkan mobilnya. Jongnam tak menggubris ajakan senior Udin. Ia hanya terus minum sampai mabuk. Yeonnam yang melihat itu khawatir namun tak bisa mendekati Jongnam. Saat kembali dari toilet, Yeonnam terkejut melihat Jongnam sudah tak ada di lokasi makan-makan. Ia yang khawatir lantas pergi mencari Jongnam. Saat buntu memikirkan di mana Jongnam, Yeonnam teringat kafe favoritnya Jongnam. Dan ia pun langsung bergegas menuju kafe tersebut. Benar saja, Jongnam memang berada di depan kafe tersebut. Jongnam yang dalam kondisi mabuk tersebut pun terus menyuruh Yeonnam pergi.
Mendengar Chongnam yang terus mengusirnya membuat Yeonnam kesal dan bertanya mengapa Chongnam begitu. Membuat ia sangat tertekan. Chongnam lalu menjawab bahwa ia juga tertekan. Dengan segenap keberanian, Yeonnam pun menyatakan cintanya pada Chongnam. Chongnam yang mendengar itu langsung menarik Yeonnam dan mencumbunya dengan ganas. Usai kissing yang bergelora itu, Chongnam salting dan berpura-pura tidur di bahu Yeonnam. Ia tidak menyangka bahwa ia barusan menyosor bibir seorang pria. 넌 이 상황에서 잠이 오냐? Yeonnam yang tahu Chongnam pura-pura tidur pun bertanya mengapa ia mencumbunya. Chongnam yang gugup pun membalikkan pertanyaan. Mengapa Yeonnam mencumbunya ketika festival kembang api? Yap, kini terbukalah fakta bahwa mereka saling mencintai dan sudah saling jujur satu sama lain. Yeonnam sempat berkata bahwa ia mengira Chongnam tak menyukainya, karena Chongnam pernah berkata ia menyukai orang lain. Yap, ini membuat Chongnam bingung. Di satu sisi, dia menyukai Mas Andi, dan di satu sisi, ia menyukai Yeonnam. Dengan tingkah polosnya, Chongnam panik karena mengira ia memiliki penyakit tukang selingkuh. Yeonnam yang melihat tingkah lucu Chongnam itu pun tertawa. Chongnam juga mengatakan bahwa sejak Yeonnam keluar dari klub fotografi, dirinya sudah tak lagi memikirkan Mas Andi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kini hati Chongnam hanya pada Yeonnam. Malam itu dua sejoli ini resmi jadian. Oke besti, kapal Chongnam dan Yeonnam akhirnya berlayar. 나 좋아해? 너는? Lanjut cerita, kini Taeyi sudah merelakan Yeonnam dan memutuskan untuk lebih menerima banyak cinta dari fansnya. Dia memperoleh banyak kado dari fans. Saat berjalan pulang, tak sengaja ia bertemu dengan Chongnam di depan kafe. Taeyi yang biasanya sinis, kini menyapa Chongnam dengan hangat. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika sampai di depan pintu apartemen, ia dihampiri oleh pria tak dikenal. Pria yang mengaku sebagai fansnya itu lantas memberikan kado sepasang sepatu yang sangat Taeyi inginkan. Bukannya senang, Taeyi justru merinding karena ia merasa tidak pernah memberitahu siapapun terkait keinginannya tersebut. Ditambah lagi, Taeyi juga tidak pernah memberitahukan di sosmed alamat tempat ia tinggal. Yap, pria misterius ini adalah seorang fans fanatik yang selalu menguntit Taeyi. Pria itu memaksa Taeyi menerima hadiahnya. Ia merasa harus diperlakukan lebih spesial dibanding fans yang lain. Taeyi yang ketakutan langsung lari dan berteriak minta tolong. Saat berhasil bersembunyi, Taeyi berusaha menelpon Chongnam. Setelah berusaha sembunyi, akhirnya Taeyi ketahuan. Pria penguntit itu mengelus pipi Taeyi sambil mengatakan kata-kata manis. Meski manis, kata-kata tersebut justru terdengar horor bagi Taeyi. Di tengah ketakutan itu, Chongnam bersama Mas Andi datang bagai pahlawan. Mas Andi menendang pria tersebut dan dilanjutkan oleh Chongnam yang menyemprotkan whipping cream ke mata pria itu. Yap, Taeyi pun berhasil diselamatkan. Usai aksi penyelamatan itu, Chongnam dan Taeyi duduk di kafe. Taeyi mengucapkan terima kasihnya kepada Chongnam dan Mas Andi. Taeyi merasa sangat bersyukur karena Chongnam mau mengangkat teleponnya. Mas Andi pun memberikan nasihat kepada Taeyi untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi di media sosial. Menutup kesialan dan tragedi yang ia alami, Taeyi pun memakan kue Madeline yang disajikan oleh Mas Andi. Karena aksi penyelamatan tadi, kafe ditutup lebih cepat. Belum lama sampai di rumah, Yeonnam menelpon Chongnam dan mengajaknya bertemu. Chongnam yang merasa tampilannya kucel pun segera ganti baju dan sedikit berdandan. Dan akhirnya duo bucin ini pun bertemu. Saat pesanannya tiba, seperti biasa, Chongnam memfoto kue tersebut dan menguploadnya di media sosial. Yeonnam sempat bertanya mengapa Chongnam hanya mengupload foto makanannya saja tanpa memperlihatkan wajahnya. Chongnam berkata bahwa ia hanya memposting apa yang ia sukai. Mendengar itu, Yeonnam lantas mengajak Chongnam selfie dan mempostingnya di akun media sosial. Yeonnam berkata kalau dia juga memposting hal yang ia sukai. Tak lupa, Yeonnam juga memberikan hashtag Lovestagram pada postingannya itu. 내 얼굴도 보정을 해야지. 알았어, 보정할게. 럽스타. Esoknya, postingan tersebut dilihat oleh Taeyi. Taeyi ikut bahagia dengan kebersamaan mereka. Tak berapa lama kemudian, Taeyi harus menelan kenyataan pahit. Ternyata beredar gosip di media sosial bahwa Taeyi selama ini menggunakan barang palsu dan juga suka gonta-ganti cowok. Yap, ujian Taeyi masih belum berakhir. Ketua klub fotografi mencoba menenangkan Taeyi yang frustasi. Ketua klub mengatakan bahwa di dunia ini tak hanya Taeyi yang menggunakan barang palsu. Taeyi harus bersyukur karena Taeyi memiliki aset wajah yang cantik tanpa operasi plastik.
Mendengar itu, mood Taeyi langsung seketika berubah ceria dan percaya diri. Di kantor, rekan Sohyun memberinya selamat karena telah rampung menyelesaikan bukunya. Akhirnya, buku bertema dessert tersebut pun telah resmi dicetak. Sohyun kemudian menemui Mas Andi dan memberikan buku tersebut padanya. Sohyun juga mengatakan bahwa ia ingin memberi jawaban atas pernyataan cinta Mas Andi sebelumnya. Dengan hati yang tegar, Mas Andi harus menerima kenyataan cintanya ditolak. Sohyun memilih untuk fokus pada karirnya. Mas Andi yang mendengar itu pun menghormati keputusan Sohyun. Meski mencoba tegar, tapi tetap saja urusan hati sulit untuk ditangani. Mas Andi yang galau ditolak cintanya pun pergi ke bar dan minum-minum di sana. Saat bertemu dengan Chongnam dan Yeonnam, air mata Mas Andi pun langsung tumpah. Ia memeluk Yeonnam dan menangis. Tak sengaja, Yeonnam keceplosan memanggil Mas Andi sebagai paman. Chongnam yang mendengar itu pun kaget dengan kenyataan bahwa Yeonnam dan Mas Andi ada hubungan keluarga. Di rumah, Chongnam yang tahu kakaknya menolak cinta Mas Andi pun bertanya mengapa menolak cinta Mas Andi. Padahal Mas Andi adalah orang yang baik. Kakaknya menjawab bahwa ia juga sudah memikirkan panjang lebar sebelum memutuskan untuk menolaknya. Chongnam lalu bertanya apakah kakaknya ada masalah. Chongnam berharap kakaknya mau bercerita padanya. Namun tetap saja sang kakak yang tertutup itu memilih untuk memendamnya sendiri. Mendengar itu, Chongnam menyampaikan kekecewaannya. Chongnam mengira mereka sudah cukup dekat untuk berbagi masalah bersama. Namun ternyata tidak bagi kakaknya. Chongnam yang kesal pun minggat dari rumah. Chongnam pergi ke kafe dan berniat tidur di sana. Yeonnam yang menemaninya pun memeriksa tempat tidur Chongnam. Saat hendak pergi, Chongnam mencegahnya dan mengajak Yeonnam tidur bersama. Yap, tangan Yeonnam kini menjadi bantal untuk Chongnam. Tak lupa suara indah Yeonnam bersenandung sebagai pengantar tidur Chongnam. Saat Chongnam sudah tertidur, Yeonnam keluar untuk mengambil udara segar. Tiba-tiba Taeyi datang dan memeluknya dari belakang. Taeyi mengatakan itu adalah pelukan perpisahan. Perasaan Taeyi pada Yeonnam selama ini adalah tulus. Kini Taeyi sudah ikhlas melepas Yeonnam. Kejadian itu ternyata dilihat oleh kakaknya Chongnam. Namun saat itu kakaknya Chongnam belum tahu kalau Yeonnam adalah pacarnya Chongnam. 정말 괜찮은 애 같으니까 걔 정도면 양보할 수 있겠다고 생각한 거야. Esok siangnya, Chongnam pulang ke rumah untuk mengganti pakaian. Ia tahu kakaknya sedang bekerja, jadi ia merasa aman pulang ke rumah. Saat menunggu Chongnam mengganti baju, Yeonnam menunggu hingga ketiduran di sofa. Chongnam yang melihat itu dan merasa tak tega membangunkannya pun memutuskan untuk ikut tidur di pelukan Yeonnam. Di kantor, sang kakak yang merasa tidak enak badan meminta izin untuk pulang lebih awal. Yap, sesampainya di rumah, dua sejoli yang tidur bareng ini pun terciduk oleh kakaknya. Chongnam berusaha menjelaskan situasi pada kakaknya. Chongnam juga mengatakan bahwa ia berniat mengenalkan Yeonnam sebagai pacarnya secara resmi. Kakak Sohyun yang melihat wajah Yeonnam pun langsung teringat adegan pelukan Yeonnam dan Taeyi tadi malam. Dengan tegas, kakak Sohyun melarang hubungan mereka dan meminta Chongnam memutuskan Yeonnam. Chongnam yang kesal pun pergi meninggalkan rumah. 누님, 나중에 정식으로 인사드리겠습니다. Di taman, Sohyun yang melamun dihampiri oleh rekan kerjanya, Randy. Randy mengatakan bahwa sejak pertama ia kenal Sohyun di kantor, Sohyun terlihat seperti memiliki banyak beban di pundaknya. Randy menasehati Sohyun untuk sedikit melepaskan bebannya dan beristirahat lebih banyak. Ucapan Randy membuat Sohyun lebih tenang. Ia tersenyum manis saat Randy berpamitan balik ke kantor. Saat di kampus, Yeonnam yang risau Chongnam memutuskan untuk pisah dengan kakaknya menasehati Chongnam. Ia menyuruh Chongnam untuk kembali. Duo sejoli itu pun bertekad untuk saling melindungi hingga mendapatkan restu dari kakaknya. Ketika makan siang di kantin, Taeyi yang makan sendiri pun dihampiri oleh Yeonnam. Yap, Yeonnam dan Chongnam kasihan pada Taeyi yang dikucilkan karena gosip yang beredar. Ketika Chongnam sedang memesan makanan, Taeyi berkata pada Yeonnam kalau ia baik-baik saja. Kemudian Taeyi pergi dan sebelumnya mengatakan selamat liburan akhir tahun. Yeonnam pun juga mengatakan hal yang sama untuk Taeyi. Yeonnam meminta Taeyi menikmati liburannya. Bukan kebahagiaan yang terlihat di mata, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti dessert, meski ia menghilang saat dimakan, namun dia memberikan rasa manis dan kebahagiaan sebelum menghilang. Itulah arti kebahagiaan bagi Chongnam. Taeyi yang mendengar itu pun tersenyum memandang Chongnam.
Saat keluar dari kampus, Yeonnam meminta Cheongnam untuk pulang ke rumahnya. Yeonnam tahu betul kondisinya. Mereka lah yang salah karena tidur berduaan seperti itu. Cheongnam mengiyakan permintaan Yeonnam. Cheongnam berkata ia sangat menyukai kakaknya walau kakaknya tidak terlalu menyukainya. Yeonnam menasehati Cheongnam untuk bersabar dan berusaha lebih keras agar sang kakak bisa lebih membuka dirinya pada Cheongnam. Sebelum pulang, Cheongnam mengajak Yeonnam membeli kue makaron karena itu jadwal upload sosmednya. Yeonnam yang merasa butuh upload juga pun mengajak Cheongnam selfie. Karena Cheongnam adalah orang yang sangat disukainya. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 이거 대답을 한 거지? 오케이. 인 거 아닐까? 미안해 잠깐만 이게 뭐야? 이쪽선이요. 일족소만. Drama dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria tampan tengah asik bernyanyi di taman kota. Kala itu ia bernyanyi tentang cinta dengan mengibaratkan sinar bintang. Detik itu juga seorang wanita datang dan langsung komplain terhadap lirik lagunya. Ia tak setuju jika bintang diibaratkan sebagai cinta. Ia yakin bahwa bintang akan meledak suatu hari nanti. Itu berarti jika cinta adalah bintang, maka cinta juga akan meledak. Pria ini pun kesal dan menuduh wanita ini sedang mabuk. Alhasil ya kan guys, terjadilah adu bacot di antara mereka. Yap guys, ternyata mereka ini adalah sepasang sahabat karib yang terjalin sejak kecil. Si cowok bernama Taeyang, sedangkan yang cewek bernama Eunha. Eunha sebenarnya sangat suka pada seluruh alunan lagu yang diciptakan oleh Taeyang. Namun ia tak pernah suka dengan liriknya. By the way guys, Eunha ini baru saja diputuskan oleh pacarnya dengan alasan tak ingin membuang-buang waktu pada wanita seperti Eunha. Eunha yang galau pun akhirnya curhat pada Taeyang sambil mabuk-mabukan. Oh iya guys, Eunha dan Taeyang adalah mahasiswa di suatu universitas dengan mengambil jurusan astronomi. Meski begitu, musik adalah jiwa mereka. Itulah sebabnya saat ini mereka mendirikan sebuah klub musik meski tak ramai peminat. Oke, lanjut ya. Seusai belajar di kelas, Eunha dan Taeyang pun pergi ke ruang klub. Kala itu, Eunha meminta charger HP yang pernah dipinjam Taeyang. Namun anehnya, charger tersebut justru hilang. Taeyang bahkan cerita pada Eunha bahwa belakangan ini banyak barang yang hilang dari ruangan klub. Ia menduga bahwa ada pencuri yang suka masuk ke ruangan ini. Tumbler milik salah satu anggota mereka, yaitu Haemyung, juga hilang baru-baru ini. Tak lama kemudian, Haemyung pun datang. Eunha langsung bersikap manis dan meminta bantuan Haemyung. Ia berharap Haemyung mau membantunya pindah kos. Yap guys, ternyata Eunha akan pindah kos esok hari. Namun Taeyang yang tak bisa membantu karena ia yang harus ikut audisi. Itulah sebabnya Eunha sangat berharap bantuan dari Haemyung. 도와드릴 일 있어요? Esok harinya, Haemyung dengan cekatan membantu Eunha pindah kos. Di kamar Eunha yang baru, Haemyung tak sengaja melihat tumblernya yang hilang. Eunha pun ikut bingung karena ia tak tahu mengapa tumbler itu bisa ada di kamarnya. Eunha bahkan melakukan permainan uji kebohongan demi membuktikan bahwa ia tak pernah mencurinya. Haemyung pun mengatakan bahwa ia percaya pada Eunha dan tak perlu berbuat sejauh ini. 봤지? Sebelum pulang, Haemyung melihat lingkaran putih di plafon kamar Eunha. Ia menduga bahwa itu adalah jamur dan meminta Eunha untuk segera mengatasinya. Jika dibiarkan, lingkaran jamur ini akan semakin lebar. 고마워. 이것저것 신경 써줘서. Malam harinya saat tidur, lingkaran itu bercahaya bagaikan galaksi guys. Tak lama kemudian ada suara benda jatuh di sekitaran sana. Dan pada esok harinya, tiba-tiba Eunha melihat charger HP-nya yang telah hilang ada di lantai. Ia heran mengapa charger yang hilang ini bisa ada di kamarnya. Eunha menduga mungkin saja dirinya lah yang tak sengaja membawa pulang charger ini. 조금 더 커진 것 같은데. 괜히 없어졌다고 툴툴거렸네.
Nah, di kelas, saat Eunha dan Taeyang sedang ngobrol bersama, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Ia adalah salah satu anggota klub yang bernama Sungwon. Kala itu, Sungwon bertanya pada Taeyang tentang keberadaan stick drumnya. Yap guys, ternyata kali ini stick drum Sungwon lah yang hilang. Dengan menatap sinis pada Eunha, Sungwon pun menegaskan agar tak ada orang luar yang masuk ke ruang klub. Tatapan sinis itu menimbulkan stigma kecurigaan pada Eunha. Sungwon curiga bahwa Eunha lah pelakunya. Ternyata Eunha hanyalah anggota pasif di klub tersebut. Ia memiliki bakat dalam bermusik, namun sayang ia demam panggung sehingga ia tak pernah tampil dalam event apapun. Oke, malam harinya saat akan tidur, Eunha tak sengaja melihat plafon kamarnya yang kembali bercahaya. Dia pun jadi teringat dengan perkataan profesornya di kelas bahwa dalam tata surya ada namanya black hole dan white hole. Jika black hole adalah lubang hitam yang menghisap sesuatu ke dalamnya, maka white hole adalah kebalikannya. White hole akan mengeluarkan semua benda yang telah dihisap oleh black hole. Saat menatap sinar di plafon itu, tiba-tiba sebuah pensil jatuh ke tubuh Eunha. Kita juga ditunjukkan sebuah scene di mana beberapa detik sebelumnya ternyata Taeyang yang tengah berada di ruang klub juga kehilangan pensilnya. Apakah black hole ada di ruangan klub dan white hole-nya di kamar Eunha? Mari kita simak selanjutnya ya guys. 이게 왜 여기서 나와? Oke, besoknya Eunha pun menceritakan kejadian aneh ini pada Taeyang dan Haemyung. Namun mereka malah mengira Eunha sedang mabuk. Ternyata Eunha ini dikenal sebagai manusia yang sangat logis dan teoritis. Itulah sebabnya kedua pria ini tak percaya dengan kata-kata Eunha yang imajinatif. Karena tak ada yang percaya, Eunha pun nekat bertanya langsung pada profesor. Namun ternyata sang profesor juga tak percaya pada kata-kata Eunha. Ia memang sangat percaya akan adanya black hole dan white hole. Namun tak mungkin hal tersebut ada di kamar Eunha. Eunha pun semakin frustasi dengan apa yang ada. Tak ingin kehabisan akal di ruangan klub, Eunha mencoba membuat postingan tentang apa yang terjadi. Namun kala itu Taeyang justru semakin meremehkannya. Alhasil ya kan guys, kedua sahabat ini pun jadi berkelahi hingga akhirnya saling tindih menindih. Kala itu tiba-tiba seorang wanita masuk dan kaget dengan posisi Eunha dan Taeyang yang tampak mesra. Dengan sigap mereka pun langsung menjelaskan kesalahpahaman ini. By the way guys, wanita ini adalah Anna. Ia adalah sahabatnya Sungwon sekaligus senior mereka di klub musik. Nah, malam harinya Eunha mencoba merekam noda putih di plafon rumahnya. Ia berharap sinar itu kembali muncul agar ia dapat membuktikan omongannya. Namun sayang guys, sinar tersebut tak kunjung muncul. Malam itu juga sang mantan malah menghubungi Eunha. Ia berharap bisa bertemu Eunha di depan kos. Eunha pun mengabulkan keinginan itu. Nah, di luar, sang mantan yang setengah mabuk ini mengungkapkan penyesalannya telah memutuskan Eunha. Namun tentu saja ya kan, Eunha tak mau menerimanya kembali. Alhasil, pertikaian kecil pun terjadi di antara mereka. Saat sang mantan mulai bertindak kasar, tiba-tiba Sungwon datang dan menyelamatkan Eunha. Ia berantem dengan mantannya Eunha hingga mengalami sedikit cedera. Setelah sang mantan kabur, Eunha pun mengobati luka Sungwon. Ia juga berterima kasih atas bantuan Sungwon malam ini. Yap guys, meski Sungwon terkesan agak sinis pada Eunha, namun sebenarnya ia memiliki hati yang baik. Nah, mulai malam ini hubungan pertemanan Eunha dan Sungwon pun juga ikut membaik. Sesaat setelah Sungwon pulang, tiba-tiba stick drumnya jatuh dari lubang putih. Karena takut disalahpahami lagi, esok harinya Eunha pun langsung mengembalikan stick drum ini pada Sungwon. Ia kemudian pergi ke ruang klub untuk mencari black hole atau lubang hitamnya. Eunha curiga bahwa black hole ada di ruangan klubnya. Hal itu karena setiap barang yang jatuh dari white hole merupakan barang-barang yang pernah hilang di ruangan ini. Saat mencari itu, Eunha tak berhasil menemukan apa-apa. Sore harinya, Eunha menyaksikan Taeyang bernyanyi di taman kota. Ia adalah fans setia Taeyang yang selalu mendukungnya. Ternyata nih guys, saat audisi pencarian bakat, Taeyang hanya dipandang sebelah mata. Itulah mengapa kini ia tampil di taman kota, yaitu untuk menghibur hati yang lara. Tentu saja hanya ada Eunha lah penonton setianya. Tak lama kemudian, Sungwon dan Anna juga datang ke sana. Mereka pun bersama-sama mendengarkan Taeyang bernyanyi.
Usai bernyanyi itu, mereka kemudian berjalan-jalan di taman. Kala itu ada sebuah event surat untukmu. Mereka hanya perlu menulis surat buat seseorang dan panitialah yang akan mengirimkannya. Kala itu mereka berempat menuliskan surat cinta masing-masing. Nah, malam harinya nih guys, Lubang Putih terus saja memuntahkan barang-barang ke kamar Enha. Hal ini cukup membuat Enha kesal karena rumahnya bagaikan tempat sampah. Namun suatu ketika Enha juga mendapatkan sebuah kertas remuk di sana. Di kertas tersebut ada tulisan untuk Enhaku tersayang. Hal ini tentu saja membuat Enha kaget ya kan. Sepertinya ada seseorang yang ingin menulis surat cinta untuknya, namun belum rampung dibuat. Jika black hole ada di ruang klub, maka pria tersebut bisa saja antara Taeyang, Sungwon, ataupun Haemyung. Merasa senang karena memiliki penggemar rahasia, Enha pun jadi salah tingkah di depan Taeyang. Tak hanya itu guys, di depan Haemyung dan Sungwon pun Enha juga kegeeran. Ia yakin bahwa si penggemar rahasia adalah di antara ketiga pria ini. Hai. 표정이 설레고 있잖아. 하지만 좋은 걸 어떡하냐고. 한동안 잠잠하다 했다. Namun saat nongki di kafe, Ana bertanya tentang perasaan Enha pada Taeyang. Di sini Enha mengatakan bahwa mereka akan terus bersahabat karena cinta hanya akan memecahkan mereka. Mendengar itu, Taeyang pun jadi sedikit kecewa. Yap guys, ternyata Taeyang menyimpan hati pada Enha, namun tak bisa mengungkapkannya. Di toilet, Ana kembali bertanya pada Enha tentang Taeyang. Ia ingin memastikan bahwa tak ada perasaan apapun di antara sahabat ini. Ternyata hal itu karena Ana menyukai Taeyang. Ia tak ingin menjadi pengganggu jika memang Enha dan Taeyang saling suka. Karena Enha sudah menegaskan tak ada perasaan apapun, Ana dengan terang-terangan meminta bantuan Enha untuk menjodohkannya pada Taeyang. Kala itu Enha pun mengiyakan permintaan Ana dengan tertekan. 네, 뭐... Di sini guys, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Enha juga memiliki sedikit perasaan untuk Taeyang. Namun ia tak bisa mempertaruhkan persahabatannya demi cinta. Saat pulang berdua, Enha bertanya pendapat Taeyang tentang Ana. Namun bukannya menjawab, Taeyang justru menyatakan cinta pada Enha guys. Enha pun terdiam sejenak dan kemudian tertawa. Ia menduga bahwa Taeyang sedang mabuk. Namun di sini Taeyang menegaskan bahwa ia tak mabuk sama sekali. Enha pun mengatakan bahwa ia hanya ingin berteman. Ia tak ingin rasa cinta menghancurkan persahabatan mereka. Mendengar jawaban itu ya kan, Taeyang pun hanya bisa diam kecewa. Mungkin dirinya hanya bisa berdiri sebagai teman untuk Enha. 야, 한태양 너 너무 취했다. 너무... Oke, esok harinya mereka mulai canggung. Kala itu ada tugas melihat bintang di malam hari. Namun di sini Enha justru mengajak Sungwon untuk pergi melihat bintang bersamanya. Karena tak ingin Enha pergi berduaan dengan Sungwon, Taeyang pun mengajak Ana ke lokasi yang sama dengan Enha. Ia pura-pura tak sengaja bertemu di sana. Saat menyeberangi jembatan gantung, Enha justru terlihat lemas. Yap guys, ternyata Enha takut ketinggian. Dengan gentle, Taeyang pun mengulurkan tangannya untuk Enha. Ia kemudian bernyanyi dan melangkah bersama Enha. Suara indah Taeyang memanglah obat bagi Enha. Ternyata sejak kecil Enha selalu mendengarkan nyanyian Taeyang saat ia sedih, gundah maupun takut. Usai melihat bintang bersama, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kala itu Ana meminta bayaran pada Taeyang karena ia telah menemaninya melihat bintang. Mereka pun minum bersama. Sebenarnya guys, Ana adalah wanita yang jago minum. Namun agar bisa check in dengan Taeyang ya kan, Ana justru berpura-pura mabuk. Bukannya dibawa ke hotel, Taeyang justru membawa Ana ke rumah Enha. Hal ini karena Taeyang tak tahu di mana rumah Ana. 집이 어딘지 몰라서. Saat Taeyang sudah pergi, Ana pun bangun dari akting tidurnya. Enha mengatakan bahwa Taeyang adalah pria baik-baik, jadi dia tak akan membawa Ana ke hotel. Ana pun harus kecewa dengan kepolosan Taeyang. Saat Enha ke toilet guys, tak sengaja sebuah foto jatuh dari plafon Enha. Ana pun kaget melihat foto itu dan langsung pamit pulang. Kira-kira foto apa ya guys?
Esok harinya giliran Taeyang yang membantu Ana. Mereka pergi ke desa wisata untuk meliput monumen di sana. Saat sudah kelar, mereka pun duduk dan bicara dari hati ke hati. Ana sempat meminta Taeyang untuk bernyanyi, namun Taeyang tak bisa menyelesaikan lagu itu. Ana bahkan menyosor bibir Taeyang, guys, dan menyatakan cintanya. Wow. Namun di sini Ana masih memberi waktu untuk Taeyang menjawabnya. Oke ya, besoknya nih Taeyang nekat menolak cinta Ana. Tentu saja ya kan, hal ini dikarenakan hati Taeyang yang sangat menyukai Eunha. Karena ditolak, Ana pun nekat menunjukkan foto yang ia temui di kamar Eunha. Melihat foto itu, Taeyang pun hanya bisa terdiam dan tak menyangka. Yap guys, di sini kita masih belum dikasih tahu foto apa itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Akhirnya Ana nekat melabrak Eunha. Ia memberikan foto yang ia temui di kamar Eunha. Dan ternyata itu adalah foto Eunha yang sedang mencium Sungwon. Ana menegaskan jika Eunha sudah pacaran dengan Sungwon, maka lepaskanlah Taeyang. Atau sebaliknya, jika Eunha menyukai Taeyang, maka lepaskanlah Sungwon. Eunha tak boleh serakah mengambil hati keduanya. Saat sedang diceramahi itu ya kan, Eunha justru tak fokus. Ia masih bingung dengan foto yang dilihatnya. Bagaimana bisa ada foto dirinya yang mencium Sungwon? Padahal itu tak pernah terjadi. Saat ia melihat tanggal di foto itu, ternyata itu terjadi di masa depan. Dengan kata lain, foto ini datang dari masa depan melalui lubang putih. Eunha pun jadi yakin bahwa di masa depan ia akan pacaran dengan Sungwon. Ia juga menduga bahwa Sungwon lah penggemar rahasianya. Fakta tentang foto ini kemudian Eunha tunjukkan pada Taeyang. Kala itu, Taeyang hanya bisa pasrah karena Sungwon lah yang akan pacaran dengan Eunha di masa depan. Dan adegan ciuman itu akan terjadi di tanggal 6 Juli, tepat di hari ulang tahunnya Eunha. Demi menyibukkan hatinya yang lara, Taeyang kembali mencoba ikut audisi. Ia berlatih di ruang klub ditemani Eunha. Mereka bahkan berduet sampai menghasilkan alunan yang merdu. Sayangnya Eunha mengidap demam panggung guys, sehingga ia hanya bisa menjadi teman Taeyang saat latihan. Jadi guys, awalnya Eunha tak demam panggung sama sekali. Ia bahkan mengawali debutnya melalui YouTube. Followersnya sangat banyak hingga kakak kelas jatuh hati padanya. Saat itulah para siswi centil cemburu dengan Eunha. Eunha kemudian difitnah dan dihajar hingga trauma. Sejak saat itulah Eunha menutup kanal YouTube-nya dan berhenti bernyanyi. Ia tak ingin menerima kebencian seperti itu lagi. Nah gitu ceritanya. 그냥 입 닥치고 노래 그만하는 거. Kita lanjut lagi ya. Besoknya di kelas, Taeyang bertanya pada profesor, apakah gambaran masa depan yang keluar dari lubang putih bisa berubah? Kala itu guys, profesor hanya nyengir dan mengatakan bahwa itu akan tercermin di nilai ujian Taeyang. Yap guys, itu adalah sindiran keras untuk Taeyang yang tak menyimak pelajaran. Ternyata sebelumnya profesor telah menjelaskan, jika kamu mendapat gambaran masa depan dari lubang putih, maka segalanya tak akan berjalan semestinya. Itu berarti masa depan mungkin saja dapat berubah. Nah, siang harinya Eunha dan Sungwon jalan di taman. Eunha ingin semakin dekat dengan Sungwon yang merupakan pacar masa depannya. Ia berharap bahwa hatinya akan sepenuhnya cinta pada Sungwon. Saat di momen yang pas, mereka bahkan hampir ciuman. Namun selang air justru hidup dan membasahi mereka. Gagalnya ciuman itu membuat mereka jadi salah tingkah. 갑자기 덥다. 안나말처럼 Malam harinya, tiba-tiba sebuah flash disk jatuh dari lubang putih guys. Eunha pun langsung melihat isi dari flash disk itu. Dan ia sangat kaget. Ternyata itu adalah rekaman detik-detik Taeyang akan kecelakaan. Hari di mana Taeyang akan pergi ke audisi, yaitu malam ini. Karena kejadian akan berlangsung sebentar lagi, Eunha pun langsung mengejar Taeyang ke stasiun. Ia bahkan menelpon dan melarang Taeyang naik kereta. Tentu saja ya kan guys, Taeyang nurut dengan perintah Eunha. Saat mereka telah bertemu, Eunha hanya bisa nangis terduduk. Dan beberapa saat kemudian terdengarlah sebuah berita. Ternyata kereta yang baru saja berangkat mengalami kecelakaan. Taeyang pun jadi bersyukur karena tak jadi naik kereta itu, dan itu adalah berkat Eunha.
Beberapa hari kemudian tibalah kita di tanggal 6 Juli. Itu adalah hari ulang tahun Eunha serta foto ciuman dengan Sungwon terjadi. Kala itu Taeyang memilih untuk bernyanyi di taman agar pikirannya tak tertuju pada Eunha. Namun Ana justru datang dan menyuruhnya mengejar Eunha. Jika sudah suka maka perjuangkanlah. Masa depan masih bisa diubah jika kamu berusaha. Mendengar itu ya kan guys, Taeyang pun segera berlari ke lokasi di mana Eunha akan mencium Sungwon. Sesampainya di sana, Eunha dan Sungwon justru enggak ada guys. Hal ini membuat Taeyang bingung. Namun tiba-tiba Eunha datang memeluknya. Yap guys, ternyata Eunha tak jadi ketemuan dengan Sungwon karena ia juga ingin mengubah masa depan. Ia tak ingin pacaran dengan Sungwon karena hatinya telah memilih Taeyang. Perasaan ini baru ia sadari saat Taeyang hampir kecelakaan kereta. Kala itu hatinya sangat hancur dan benar-benar tak mau kehilangan Taeyang. Karena sudah mengetahui perasaan masing-masing ya kan. Mereka pun akhirnya resmi pacaran. Oke, beberapa hari kemudian hubungan Taeyang dan Eunha semakin mulus. Demam panggung Eunha juga kian memudar. Kini mereka adalah pasangan sekaligus teman duet. Tak hanya itu, mereka bahkan lulus audisi. Lalu guys, bagaimanakah dengan Black Hole dan White Hole? Yap guys, kini Hamyung lah yang akan tinggal di kos itu. Ia akan mengalami keajaiban dari lubang putih di kamarnya. Oke guys, dengan begitu drama ini pun tamat. 사랑으로 충전. Daerah Yeongju dilanda kemarau berkepanjangan. Raja dibuat kebingungan karena segala cara sudah dilakukan. Menurut para menteri, satu-satunya cara agar kekeringan menghilang adalah jika putrinya, Putri Songhwa, dinikahkan. Semua ini agar unsur yin yang di istana seimbang. Mengingat Putri Songhwa pernah gagal menikah 3 tahun lalu, Raja akan menyeleksi Buma alias menantu pria yang paling cocok untuk dinikahkan dengan putrinya. Buma yang terpilih akan mendapatkan jabatan di pemerintahan dan sebidang tanah. Di luar istana, seorang peramal jodoh bernama Geshi didatangi tamu misterius. Tamu itu ingin gunghap atau harmoni pernikahannya diterawang lewat tanggal lahirnya dan calon istrinya. Menurut peramal, Saju alias takdir tamu tersebut mirip dengannya. Namun Geshi kebingungan untuk menafsirkan gunghapnya. Hingga pada akhirnya tamu itulah yang menafsirkannya sendiri. Geshi takjub, ternyata pria di depannya adalah inspektur dan ahli astrologi So Do-yoon yang ingin menangkapnya karena telah menjadi peramal gadungan. Saat membawa Geshi ke istana, Do-yoon melihat warga mengerumuni papan pengumuman pemilihan suami Putri Songhwa. Tapi reaksi warga malah mencaci maki Songhwa hingga Do-yoon keheranan. Menurut Geshi yang pernah bekerja di istana, Putri Songhwa adalah ikon kesialan istana. Ibunya yang merupakan selir raja meninggal setelah melahirkannya. Karena itulah ia dianggap sebagai pembawa sial. Putri Songhwa yang masih bayi pun diusir dari istana. Namun setelah raja jatuh sakit, mereka membawa Songhwa kembali ke istana dengan harapan energinya akan membantu menyembuhkan penyakit raja. Benar saja, kesehatan raja pulih setelah Songhwa kembali tinggal di istana. 이름이 귀 근데. Pemilihan menantu raja dimulai. Banyak pria mengikuti kompetisi dengan harapan dapat mengubah kehidupan mereka. Namun banyak kualifikasi ditetapkan hingga tersisa 4 kandidat terakhir yang akan dipilih saat perjamuan makan malam nantinya. Kakak perempuan Songhwa datang berkunjung. Ia memberikan buku panduan Kama Sutra kepada adiknya. Putri Songhwa berasumsi bahwa kakak perempuannya pasti bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Tapi kakak Songhwa justru merasa kesepian karena pernikahannya dilandaskan atas perjodohan. Sampai kini suaminya bahkan tidak pernah menyentuhnya. 천생 연분은 얼어 죽을. 일이 무지해서야. 그러니 추삼을 꽃바람 같은 사랑 타령이 나고 앉아 당장 달려가 그놈 혈압 좀 확 뽑아버리고 싶구나. Scene pindah saat Geshi diinterogasi badan pengawas istana. Sebagai mantan pegawai istana, Geshi punya beberapa bukti khusus penyuapan yang dilakukan para menteri. Kepala pengawas kerajaan yang bernama Yoon Si Kyung lantas menangkap menteri yang bersangkutan dan timnya.
tetapi dihentikan oleh Ratu Yongbin. Sang ratu meminta menteri tersebut dibebaskan dan semua bukti dilenyapkan. Sebagai imbalan, Si Kyung akan dibantu menjadi menantu raja. Doyun mengunjungi adiknya Gayun yang memiliki gangguan penglihatan. Di gubuk sederhana itu, Doyun merawat adiknya yang selalu pesimis kalau penglihatannya tidak akan normal lagi. Sementara itu, Putri Songhwa terus terbayang penyesalan kakaknya akibat perjodohan. Songhwa ingin memastikan bahwa calon suaminya adalah seseorang yang benar-benar ia sukai. Dia akan menyelinap keluar istana untuk melihat sendiri 4 kandidat terakhir, sementara dayangnya akan menggantikannya sebagai putri. Di lain tempat, Doyun dipilih oleh raja sebagai pembaca keharmonisan perkawinan di hari pernikahan Putri Songhwa karena kemampuannya yang hebat. Selain itu, daftar kandidat yang akan menjadi pengantin pria akan dirilis pada malam pesta akbar yang diadakan raja. Pada malam acara itu, sebenarnya Dayang Songhwa sudah membayar seorang Kasim untuk mencari info nama kandidat. Namun sayangnya, Dayang juga memiliki janji pada malam itu. Dengan senang hati, Songhwa mau menggantikannya dan menyelinap keluar dari istananya. Scene pindah ke malam pesta akbar. Putri Songhwa memulai rencananya sementara Doyun memegang daftar 4 nama kandidat terakhir. Dia memperhatikan bahwa salah satu kandidat tidak lain adalah Inspektur Si Kyung sendiri. Yang cukup menarik, Inspektur Si Kyung pernah diminta untuk menikahi Putri Songhwa beberapa tahun lalu. Tetapi ia menolak dengan alasan takut kena sial dari Putri Songhwa. Ternyata Putri Songhwa tidak sengaja mendengar percakapan antara Doyun dan Si Kyung hingga ia marah. Setelah Si Kyung pergi, Putri Songhwa yang emosi langsung berlari ke arah Doyun dan menciumnya. Ia ingin membuktikan bahwa menciumnya tidak akan membawa kesialan seperti kata Si Kyung. Songhwa kaget saat menyadari bahwa orang yang ia cium adalah Doyun bukan Si Kyung. Ia jadi salah tingkah, kemudian pergi begitu saja dengan topeng bangau yang menutupi wajahnya. Nyatanya, Kasim yang dibayar untuk mencari info nama para kandidat malah mencuri gulungan daftar kandidat yang disimpan Doyun. Kasim yang tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah Putri Songhwa langsung kabur begitu saja setelah memberi gulungan itu. Melalui daftar tersebut, Songhwa jadi tahu 4 kandidat terakhir. Tetapi ia tidak sadar bahwa Doyun tak sengaja melihatnya dan bertabrakan dengan Kasim yang tadi Songhwa temui. Esok paginya, Songhwa nekat keluar istana dengan menyamar menjadi dayangnya yang bernama Mani. Sementara dayangnya menyamar menjadi Songhwa selama di istana. Sementara itu, Doyun menemukan gulungan kandidat telah hilang. Ia jadi teringat Songhwa dan Kasim tadi malam. Singkat cerita, Doyun menemui Kasim dan mengancam akan menghukumnya bila tidak memberitahu kepada siapa gulungan itu diberikan. Kasim yang ketakutan panik dan mengatakan bahwa dia telah memberikan daftarnya kepada Mani, dayang Putri Songhwa. Doyun langsung beranggapan bahwa Songhwa yang ia temui tadi malam adalah Mani. Scene beralih, ini adalah dunia baru bagi Putri Songhwa saat dia menjelajahi desa. Saat memberi makan sekelompok anak-anak yang kelaparan, dia belajar lebih banyak tentang bagaimana orang-orang di luar istana memandang buruk tentang dirinya. Bahkan keempat anak yang sedang menghinanya tidak sadar bahwa di depan mereka adalah Putri Songhwa. 송화 옹주는 나처럼 생겼다. 아, 불쌍해. 못생겼다니까. 진짜 못생겼다. Dari anak-anak itu juga, Putri Songhwa dapat informasi bahwa salah satu kandidat merupakan putra dari keluarga Jodegam. Disebutkan bahwa dia adalah pria tampan dan gagah. Songhwa tinggal di rumah mantan dayangnya yang bernama Putri. Kebetulan salah satu kandidat lain adalah pelanggan tetap di toko Putri. Lantas esok harinya, Putri memberikan pakaian pria pada Songhwa supaya ia bisa menyamar mencari para kandidat Buma. Tapi baru saja sampai di depan rumah salah satu Buma, Songhwa dipergoki oleh Doyun. Meskipun sudah berlagak seperti pria dan pura-pura tidak tahu tentang gulungan salju itu, tapi Doyun ingat betul bahwa Songhwa yang mencium di malam perjamuan. Putri Songhwa yang kini menyamar sebagai Mani kemudian berpura-pura bahwa dia kemari untuk bertemu dengan anak tuan rumah yang ia sukai. Mendengar hal itu, Doyun jadi kasihan dan membantu Songhwa untuk bertemu dengan anak tuan rumah, salah satu dari 4 kandidat rumah yang bernama Yusang. Sampai di dalam rumah, Songhwa mengira bahwa pria tampan yang menyajikan teh untuk mereka adalah Yusang. Ternyata pria itu hanyalah pelayan. Yusang sebenarnya adalah remaja gembul berusia 13 tahun. Doyun mencoba membaca salju Yusang dan Songhwa, tapi salju mereka berdua malah banyak yang mirip dari sisi negatifnya, hingga Songhwa menyuruh Doyun untuk berhenti. 한 10살은 많아 보이는데 15도 맞나? 아니요.
아니 목숨까지 건 그대의 사랑에 탐복하여 내 특별히 봐준 것인데 실은 맛이요. Doyun dan Putri Songhwa makan siang dengan Yusang kecil dan ayahnya si pemilik rumah. Diketahui bahwa ibu Yusang tidak tinggal bersama mereka karena hubungannya dengan ibunya dianggap tidak menguntungkan dan akan membawa nasib buruk. Dia tinggal hanya dengan ayahnya sejak saat itu. Tentu saja Yusang masih sangat sedih dan tertekan tentang hal ini. Satu-satunya cara dia bisa melihat ibunya lagi adalah jika dia menikah dengan Putri. Yusang menangis mengingat semuanya. Putri Songhwa meyakinkan Yusang bahwa dia akan tumbuh menjadi pria yang baik dan tidak perlu mengkhawatirkan harapan ayahnya. Doyun terdiam melihat Putri Songhwa menghibur Yusang. Kembali ke istana, Ratu bertemu dengan Sikyung dan kepala astronom kerajaan. Dia menuntut kepala astronom kerajaan untuk membuat rencana yang akan menyenangkan raja dan memungkinkan Sikyung menjadi pengantin pria yang dipilih. Kandidat selanjutnya adalah seorang calon guru bernama Kwang Hee. Sebelum bertemu dengan Kwang Hee, Putri Songhwa berganti peran dan menjadi seorang cekbi atau pembaca buku. Konon, Kwang Hee adalah pemuda populer yang membuat banyak gadis jatuh cinta. Putri Songhwa tidak terkecuali, dan dia juga jatuh cinta pada Kwang Hee ketika dia melihatnya secara langsung. Namun, kesannya terhadap Kwang Hee mulai berubah ketika dia menyadari betapa playboynya dia. Kebetulan di rumah bordir yang sama, Sikyung bertemu dengan Doyun. Sikyung meminta Doyun untuk membantunya menjadi pengantin pria. Doyun enggan dengan permintaan itu, tapi Sikyung menawarinya kesepakatan. Jika dia membantu Sikyung untuk menjadi pengantin pria, Sikyung akan mencari tabib untuk menyembuhkan kebutaan Gayun. Ternyata ruangan Doyun bersebelahan dengan tempat Songhwa. Ia melihat gadis itu sudah mabuk berat. Saat Songhwa akan melanjutkan bacaannya, penipu Gesi ternyata sudah bebas dan kembali berulah menjadi pembaca ramalan pernikahan. Tidak disengaja, Gesi melihat Doyun keluar ruangan. Ia segera mengajak Doyun untuk bergabung dan membaca ramalan pernikahan Kwang Hee yang menjadi salah satu kandidat Puma. Untuk mengetesnya, Kwang Hee meminta diramalkan dengan Songhwa yang mabuk. Ketika Doyun menerawang masa depan mereka, Doyun menemukan kecocokan pernikahan antara keduanya. Namun entah mengapa, Doyun tidak rela dan berbohong kalau Kwang Hee harus menjauhi Songhwa demi keselamatannya. 근데 저는 좀 다르게 읽힙니다요. 솔직하게 말하는 게 좋다고 내가 몇 번을 말했나. Putri Songhwa meninggalkan pesta dalam keadaan mabuk. Untungnya, Doyun mengikutinya dan menangkapnya saat linglung. Entah mengapa, Doyun terus khawatir pada Songhwa. Di saat itulah Putri datang menjemput Songhwa. Keesokan paginya, Doyun menghabiskan waktu dengan saudaranya Gayun, tapi dia bukan satu-satunya di sana. Penipu Gesi juga berada di sana supaya Gayun mau membujuk kakaknya supaya menjadikan dirinya sebagai murid. Gesi mencoba memperingatkan Doyun untuk berhati-hati terhadap kepala astronom kerajaan. Dia satu tim dengan Ratu dan Sikyung untuk menyingkirkan bukti penyuapan yang dilakukan kepala astronom. Tentu saja, Doyun tidak percaya sama sekali pada Gesi. Seusai makan, Gayun menyerahkan gulungan salju pada Doyun. Katanya gulungan ini dari seorang wanita. Putri Songhwa berencana untuk kembali ke istana setelah dia mengunjungi satu calon lagi. Sementara itu, Doyun mengunjungi Sikyung yang sedang mengecek barang sitaan seperti lilin, tapi sebenarnya adalah halusinogen. Doyun menolak tawaran Sikyung untuk membantunya menjadi pengantin pria. Dia tidak akan menuliskan salju seperti yang diinginkan Sikyung. Pernikahan akan digelar beberapa hari lagi. Doyun dan pembaca salju yang lain diminta membaca salju Songhwa dan para kandidat. Membaca salju Songhwa, Doyun tertegun. Salju Songhwa mirip dengan salju Man'i yang ia temui di luar istana. Akhirnya, Doyun tersadar bahwa dia telah menemani Putri Songhwa selama ini mencari kandidat Puma. Ratu dan kepala astronom kerajaan membahas tentang rencana mereka untuk menjadikan Sikyung sebagai pengantin pria. Hal itu akan menjadikan putra mahkota anak kandung Ratu dan dapat menduduki tahta raja. Dahulu, putra mahkota hampir mati karena energi Yin dan Yang Songhwa menekan energi putra mahkota. Namun, Ratu tidak bisa mengusir Songhwa dari istana karena energi Songhwa membantu raja sembuh dari penyakitnya. Satu-satunya cara dengan mengusir pengasuh Songhwa semasa kecil dari istana sehingga energinya berkurang. Kini, menjodohkan Songhwa dengan Sikyung adalah pilihan yang tepat, sebab energi mereka berdua bertolak belakang, sehingga energi Songhwa akan redup dengan sendirinya. Sementara itu, Mani tertangkap dayang istana saat berpura-pura menjadi Songhwa. Seluruh istana menjadi gaduh. Kabar Songhwa keluar istana mencari tahu satu persatu calon Buma pun sampai ke telinga Sikyung, sehingga ia menjadi panik.
Di luar istana, Putri Songhwa sedang dalam perjalanan untuk menemui kandidat ketiga, Nam Ji-ho. Ia menyamar menjadi seorang cekbi atau pembaca buku. Tuan muda Ji-ho memiliki hati yang baik serta peduli pada sesama. Namun di belakangnya, para pelayan Ji-ho mengatakan yang sebaliknya. Mereka hampir mati kelaparan dan harus bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Dia memiliki ruang penyimpanan yang penuh dengan makanan, sedangkan para pelayannya hidup kelaparan. Putri Songhwa jadi kasihan dan memberi para pelayan itu sekantong beras. Di waktu yang bersamaan di istana, Do-yoon sedang menafsirkan Saju Ji-ho. Ia terkejut karena karakter Si-ho seperti pisau yang membunuh. Tafsiran Do-yoon tak meleset. Songhwa menyadari jika para pelayan Ji-ho mengalami banyak luka sayatan, bahkan ada yang kakinya hilang sebelah. Do-yoon panik dan segera pergi mencari Putri Songhwa. Sementara si kejam Ji-ho sedang menyiksa para pelayannya saat mengetahui mereka memiliki sekarung beras. Ji-ho menuduh mereka mencuri dari gudangnya. Salah satu pelayan mengaku bahwa Songhwa lah yang memberikan mereka beras. Songhwa yang ketiduran di dapur dibangunkan anak pelayan. Pelayan kecil itu bercerita bahwa Ji-ho sangat kejam, bahkan sampai mengubur hidup-hidup putri angkat keluarga mereka. Songhwa ditarik keluar rumah dan diminta berlari sejauh mungkin dari kejaran Ji-ho. Namun nahas, Songhwa tertangkap oleh Ji-ho dan anak buahnya. Ia diikat di sebuah pohon dan mulutnya hampir dirobek. Untunglah, Do-yoon segera datang dan menyerang Ji-ho serta anak buahnya. Tapi Ji-ho berhasil menyandra Songhwa di tepi tebing dan mendorongnya dari sana. Tanpa pikir panjang, Do-yoon langsung terjun menyusul Songhwa tanpa memperdulikan lengannya yang terkena sabetan pisau Ji-ho. Beruntungnya, Do-yoon berhasil menyelamatkan Songhwa. Ia membawa Songhwa ke sebuah gubuk kecil di atas bukit. Sampai di sana, Do-yoon baru menyadari kalau dia terluka. Sedikit ragu, Songhwa kemudian membantunya menutup luka tersebut. Ia bahkan mengikatkan sapu tangan jahitannya di lengan Do-yoon. Songhwa ingin memberitahu identitasnya yang sebenarnya, tapi Do-yoon telah mengetahui segalanya. 참으로 겁도 없고 뭐. 어디론가 멀리 떠나 자유롭게 살고 싶습니다. Tengah malam, Do-yoon kaget karena Songhwa demam tinggi. Ia segera turun bukit mencari obat untuk Songhwa. Namun saat Do-yoon kembali, Putri Songhwa telah menghilang. Ternyata Songhwa ditemukan oleh anak buah Si-kyung dan dibawa kembali ke istana. Do-yoon dilarang menemuinya. Saat Songhwa terbangun, ia melihat Si-kyung telah berada di sisinya. Pria itu bertingkah seolah dia adalah calon yang baik. Di lain tempat, Do-yoon mendapat kabar kalau saudaranya dalam bahaya. Ia bergegas ke rumahnya dan menemukan Ga-yoon disandra oleh anak buah Si-kyung. Jika ingin Ga-yoon selamat, maka Do-yoon harus memalsukan Saju atau tingkat kecocokan Si-kyung dengan Songhwa. Demi melindungi saudaranya, akhirnya Do-yoon membuat Saju palsu itu. Si-kyung merasa puas dengan Saju palsu itu. Tak disangka, Songhwa menguping pembicaraan Si-kyung dan anak buahnya dari luar ruangan. Saat Si-kyung pergi, Songhwa menyelinap masuk ke ruangan Si-kyung dan melihat Saju palsu itu. Tapi ia tidak sempat mengambilnya karena Si-kyung keburu datang. Songhwa beralasan kalau dia harus kembali ke istana. Namun saat masuk ke ruangannya, Si-kyung menyadari kalau laci Saju palsu itu terbuka dan semuanya pasti ulah Songhwa. Si-kyung langsung mencari ide jahat. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan sebuah surat kepada Kasim. Sementara itu, Songhwa di kamarnya merasa pusing karena menghirup asap lilin yang ternyata adalah halusinogen yang tempo hari Si-kyung sita. Songhwa yang tak sadar kemudian dibawa Si-kyung ke kediamannya. Di sana, ia mulai melucuti pakaian Songhwa. Di waktu yang bersamaan, Do-yoon datang ingin menyerang Si-kyung, tapi ia kaget melihat pemandangan di depannya. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan datang beserta dayang Songhwa. Surat yang dibacakan Kasim tadi berisi karangan kalau Si-kyung dan Songhwa akan bertemu. Esoknya, Songhwa dimarahi oleh raja atas kejadian tadi malam. Ia mengira Songhwa dan Si-kyung telah melakukan hal yang tidak pantas. Berbeda dengan Do-yoon, ia galau memegang sapu tangan Songhwa. Tiba-tiba, ia teringat kalau Gaesi pernah bercerita tentang kasus penyuapan yang melibatkan Ratu dan juga Si-kyung. Do-yoon segera menemui Gaesi dan ingin melihat salinan bukti penyuapan yang ia simpan. 무엇이요? Malamnya, Do-yoon mencoba mencuri Saju palsu yang ia tulis untuk Si-kyung. Tetapi anak buah Si-kyung berhasil menangkap dan memenjarakan Do-yoon. Esoknya dimulai perhitungan kecocokan Saju para kandidat Buma dan Songhwa. Akhirnya dengan Saju palsu itu, Si-kyung terpilih menjadi Buma. Tapi Songhwa sama sekali tidak bahagia. Wajahnya sangat sedih padahal besok adalah hari pernikahannya. Pada hari upacara pernikahan, Si-kyung tersenyum jahat menatap Songhwa yang tak berkutik. Syukurlah, Do-yoon berhasil kabur dari penjara berkat bantuan Gaesi. Do-yoon berhasil
berhasil menerobos ke tempat pernikahan sebelum Saju dibacakan. Ia meneriakkan Saju Sikyung yang sebenarnya sehingga raja mengizinkannya masuk untuk berbicara. Langkah demi langkah, Doyun membacakan harmonisasi pernikahan Sikyung dan Songhwa yang sangat bertentangan. Doyun rela dihukum karena telah memalsukan salju Yikyung karena ia di bawah ancaman. Ia tidak ingin nantinya Songhwa menderita karena ulahnya. Raja sangat syok. Sikyung kemudian diseret keluar oleh para pengawal. Sikyung, kepala astrologi dan para pengikutnya dihukum berat oleh raja. Sementara Doyun dibuang ke pengasingan. Songhwa kemudian pergi menemui raja dan memohon supaya Doyun diampuni. Dia bahkan rela dicopot sebagai putri kerajaan demi Doyun. Untuk apa dia hidup jika tidak memiliki cinta? 서도윤을 마음에 두고 있었더냐? 넌 왕실 핏줄이다. 인생에서 사랑을 빼면 무엇이 있습니까? Sebelum meninggalkan negara itu, Doyun menyerahkan bukti penyuapan dan sepucuk surat untuk raja. Lantas, raja sangat murka pada ratu. Tapi ia tidak tega melihat putra mahkota yang selama ini sakit-sakitan dan selalu ia abaikan. Ketika hati yang welas asih menggapai langit, pintu akan terbuka untuk langit dan bumi menjadi satu. Inilah rahasia untuk menggerakkan surga. Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun. Semua orang bersukacita atas hujan termasuk raja sendiri. Mendadak raja teringat tentang keinginan Songhwa lepas dari jabatan kerajaan demi Doyun. Saat ditanyakan lagi perihal hal tersebut, Songhwa tersenyum. Raja harus menahan kesedihan melepas putrinya. Semua ini demi kebahagiaan Songhwa. Putri Songhwa lari menemui Doyun di dermaga tempat dia akan dikirim. Namun ketika dia tiba, Doyun sudah tidak ada. Songhwa menangis di bawah guyuran hujan. Ia pikir ia sudah kehilangan Doyun. Tapi tiba-tiba, Doyun muncul di sisinya. Sambil terus menangis, Songhwa mengaku kalau dia sangat merindukan Doyun. Keduanya lanjut berjalan di hutan. Songhwa ingin memastikan perasaan Doyun yang sebenarnya kepada dirinya. Hampir saja Songhwa pergi karena Doyun terus bungkam. Tapi tiba-tiba Doyun menariknya dan memastikan bahwa perasaan yang ia miliki juga sama seperti perasaan yang Songhwa rasakan. Pasangan itu saling menatap dengan penuh cinta. Yap, dengan begitu film pun tamat. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.